مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Ramah wa yustahabbu Ibul Shahab masyaallah apa itu? awal lima waktu Tuhan atas masalah sadar ini wa yustahabbu taqyimul mushaf wa jahlu ala kursiyin wa yahrumu tawassuduhu li'anna fihi idlalan wa mimtihanan. Qala Zardasi wa kadza madhur rijlaini ilaihi. Yustahabbu disunnahkan taqyimul mushaf apa memberikan wangi-wangian mushaf yang memberi minyak wangi juga yang disunatkan wajah luhu dan menjadikan Al-Quran ala kursiyin atas kursi. Maksudnya ya meletakkan Al-Quran di tempat yang lebih tinggi. Wayah dan haram tawassudu apa menjadikan alas. Tawassud itu menjadikan alas, menjadikan bantal mushaf. Ya apapun yang seharusnya apapun buku ataupun kitab yang di dalamnya terdapat ayat Quran, terutama yang tafsir. Li'anna fihi karena sesungguhnya tawassudahu menjadikan alas atau menjadikan bantal mushaf itu idlalan apa penghinaan wamihanan dan merendahkan. Karena hal itu bisa menyebabkan membuat hina yang menghinakan Al-Quran atau merendahkan Al-Quran. Karena bermulai Al-Quran itu ya kalam Allah, firman Allah. Qala Az-Zarkashi, qala berkata Az-Zarkashi, siapa Imam Az-Zarkashi. Wakada dan seperti ini yahrumu tawassuduhu, sebagaimana diharamkan menjadikan Al-Quran sebagai alas itu juga diharamkan maddur rijlaini adapun menjulurkan kedua kaki. Maddur rijlaini adapun menjulurkan kedua kaki ilaihi kepada Al-Quran, pada Al-Quran ya dan kemudian muncul itu tidak sopan. Akhraja mengatakan Ibnu Abi Daud, siapa Imam Ibnu Abi Daud fil Mashahif, di dalam kitab fil Mashahif, di dalam beberapa masalah mushaf. Kata An Sufyan dari Imam Sufyan, an-nahu sesungguhnya pihak itu dimakruhkan alam apa olehnya digantung al-mashahif apa beberapa mushaf Quran digantung itu makruh biasa saja. Kan berbeda kadang Quran itu sebenarnya selera kemudian beda kain berbeda Quran karo kayak gentong gitu yang agak topak itu makruh. Wa akhraja diriwayatkan siapa Ibnu Abi Daud Ad-Dhahhak dari Imam Ad-Dhahhak qala berkata siapa Ad-Dhahhak la tattakhidu lil hadis karosiyah ka karosil masyahib. La tattakhidu dan janganlah menjadikan siapa kamu lil hadis bagi hadis
karosiyah, atau janganlah membuat siapa kamu lil hadis bagi hadis karosiyah kepada beberapa kursi, kakarosil masohifi seperti beberapa kursinya mushaf. Artinya maksud ini posisi Al-Quran itu seharusnya lebih tinggi daripada hadis. Ya, sama mulja. Intinya ketika kita menempatkan Quran, menempatkan hadis itu lebih tinggi, berarti seharusnya Al-Quran lebih tinggi. Apa boleh buku-buku selain, kitab-kitab selain. Kadang kemarin saya tafsir, Quran, yang biasa sebut jumlah, kamti, sempak. Ini tenang. Lembut saya ingat. Saya memang menunggu al-hikmah itu. Ini kan bentuk kesopanan. Ongkar tembok bicara aja nambah gigi. Alasan berdasar. Ongkar tembok berdasar. Dengan hikmah itu lembut berdekatan nangka. Dari anak-anak itu tak bengal aja, senaya kanan nangka. Umum tak isor. Jika nanti simak itu kuat sarah. Saya enggak tahu ini. Nah, karena aku tembok yang apa? Kalau di titik itu ekor tak dia. Oh, astaga. Mencet gemar itu menang kamar itu tidak ada Al-Quran berdampak itu keluar dari saking sopan. Ya juz boleh tahiyatuhu apa menghiasi Al-Quran bil fiddati dengan perak. Ikroman karena memuliakan lahu terhadap Al-Quran atas sahih, atas qaulul sahih. Boleh menghiasi Al-Quran dengan perhiasan perak atau permata misal di sampulnya diberi hiasan perak. Wa akhraja mengatakan al-Baihaqi siapa Imam Baihaqi anil Walid bin Muslim qala berkata siapa al-Baihaqi berkata siapa saya manikan kepada Imam Malik an-tafdil masohifi dari membuat hiasan perak mushaf, artinya menghiasi Al-Quran dengan perhiasan perak. Fa akhraja ilaina kemudian akan mengeluarkan siapa Imam Malik ilaina kepada kita mushafan kepada satu mushaf. Jadi suatu ketika Walid bin Muslim ini bertanya kepada Imam Malik bagaimana hukumnya menghiasi Al-Quran dengan perhiasan perak. Akhirnya jawab Imam Malik langsung Al-Quran satu mushaf. Kemudian hadatsani Abi an-Jadi annahum jama'ul Quran di ahli Utsman wa annahum faddatul masahif ala hadza al-wahyi. Kata Imam Malik haddatsan meriwayatkan atau menceritakan kepadaku abdi siapa bapakku an-Jadi dari kakekku annahum kepada sesungguhnya mereka orang-orang dahulu jam itu mengumpulkan siapa mereka Al-Quran kepada Al-Quran fi ahli Utsman dan masa Sayyidina Utsman. Di samping jam Al-Quran mengkodifikasi Al-Quran wa annahum dan sesungguhnya mereka fadlu itu menghiasi dengan perak siapa mereka al-masahif kepada beberapa mushaf ala hadza atas seperti ini au nahwihi atau sesamanya. Berarti Al-Quran yang dikeluarkan atau yang dipegang oleh Imam Malik ini dihiasi dengan perak.
Wama sedangkan bidhabi dengan emas. Kalau misal dihiasi dengan emas, fal asoh maka ada pun asoh jawazu itu boleh bidhab, boleh menghiasi dengan emas lil mar'ati tapi khusus lil mar'ati untuk perempuan dunar rajuli bukan untuk laki-laki. Boleh menghiasi Al-Quran menggunakan perhiasan emas, tapi dengan syarat Quran itu dipakai oleh santriwati. Santriwati boleh. Wa khassa dan mengkhususkan ba'dhum siapa sebagian ulama al-jawaz kepada hukum boleh binafsil mushafi dengan hakikatnya mushaf. Tapi ada sebagian ulama yang memperbolehkan. Kenapa alasannya boleh? Karena perhiasan itu bukan bagi sisi pakai. Menjatas kan dia, menjatas itu boleh. Tergantung siapa yang ngakui, siapa yang di Quran. Menjadi Al-Quran itu teknik, maka hukumnya boleh. Berarti kan orang hukum apa namanya? Istimewa awalnya kan ya, pada kategori itu kan. Mengakui apa namanya? Mengakui laki, maka tak boleh. Menurut saya pendapat yang pertama ya. Tapi menurut sebagian ulama hukum bolehnya itu tidak lihat siapa yang pakai. Berarti jangan yang kata sebagian ulama pendapat kedua ini mutlak boleh. Lihat hakikat Al-Qur'annya. Karena Al-Qur'an demi siapa semacam yang kui karena Al-Qur'an yang mujah maka sewajarnya boleh menghiasi Al-Qur'an dengan emas. Duna wilahi al-mufassalan duna wilahi bukan membungkus atau menyampul Al-Quran al-mufassali yang terpisah dari Al-Quran. Hukum bolehnya itu tapi dengan syarat yang perhiasannya itu tidak boleh berupa sampul yang bisa dilepas. Ketika mana mau hias maka harus melekat dengan Al-Quran. Menurut saya berpendapat bahwa ini pendapat kedua ya. Hukum boleh itu tak harus sampai sebagai laki ini boleh menghiasi Al-Quran dengan emas, tapi dengan syarat perhiasan masalah baik itu berupa sampul atau berupa tas misal itu tidak terlepas dari Al-Quran, tak bisa dilepas. Wal adharu adapun qaul at-tasbiyah itu bisa dikompromikan. Tasbiyah itu bisa dikompromikan. Bisa atur sesuai kebutuhan. Idza tija ila ta'tili ba'di awraqil mushaf libaliyin wa nahwi fala yajuzu waqtuha fi syakkin aw ghairihi li'annahu qad yasqutu wa yutau wala yajuzu tamyizuha lima fihi min taqti'il huruf wa tafarruqatil kalimi wa fi dzalika izra'un bil maktub wa kadza qala al-halimi. Idza tija ketika dibutuhkan ila ta'tili ba'di awraqil Quran apa boleh tak salah paham ben. Taktil itu mun bahasa kamusah menyia-nyiakan. Tapi benih pas menyia-nyiakan lembaran Quran. Taktil itu beda Al-Quran, lembaran Al-Quran yang sudah tidak bisa dibaca. Kan beda kadang lembaran Al-Quran lo tak bisa baca kan. Halaman berempah lima sambung tak temu ya. Lah taktil membiarkan dia yang bahasa kasar membiarkan lembaran ini tidak berguna. Edhinal ade. Tak isolasi, tak apa deh. Itu taktilnya. Tapi bukan membiarkan tidak berguna benih pas ada gunanya. Karena memang lembarannya itu celah sarah keluh. Maksudnya ya tidak bisa kita baca laloset atau menemu lembaran Al-Quran neng Al-Quran yang ini tak temulah karya Quran sedih masih locot itu berarti kan sudah itu kan berarti sudah taktil sudah nganggur lah bahasa tak bisa ya darma boleh itu pemahaman taktil yang bahasa kamus taktil itu yang membiarkan tada gunana
diliburkan, disebut diliburkan. Ya tak yang kui lah yang tindak til. Idah tija ketika dibutuhkan ila ta'tili ba'di awraqil Quran. Apa membiarkan itu pemahaman ngagler ya. Sebagian beberapa lembaran Al-Quran. Kenapa dibiarkan dibaliin karena rusak. Wanahwihi dan selamanya baliin. Jadi misal 60 lembaran Al-Quran yang ini sudah rusak, becah tak bisa, tapi tetap ini statusnya Al-Quran. Etinah Quran, becah tak bisa. Maka dari kata ulama, fala yajuzu wat'uha, fala yajuzu maka tidak boleh wat'uha apa meletakkan auraqil masohib yang sudah rusak itu fi syakin di dalam syakin ini dari kena. Misal ya lembaran Quran. Sahabat dia. Apa bahasanya? Satu, Bisakin di dalam selipan dia. Bisa. Atau sakin dia benemu Al-Quran. Wah ngarwah. Sahabat kadang berdiri kan? Ya bisa diselipkan. Bisakin di dalam selipan. Baik selipan lembaran atau selipan tembok. Apa boleh, naudzubillah, ngasih apa boleh kebay, keljang gela, abang. Itu kan juga sakit. Ngasih awairi atau selainnya sakit. Kenapa? Li'annahu karena sesungguhnya wat'uha fi syakin qad yaskutu itu terkadang jatuh. Kadang mun sabak ban itu bisa keker. Mun la keker wa yuta'uh dan diinjak. Dalam ajaran indinah, dalam sekiranya Al-Quran yang sudah tidak bisa dibaca itu tidak dihinakan lah. Ya mohon biasa kiai itu kan Quran sedanu serober kemudian buang tasik karena melarat. Mohon bahasan konaria Quran mullah tak bisa baca ruang pada neng sepo Acik sepon sarah, reng tua lah sepo sarah. Reng tua dan sepo sarah kadang kan ingatannya hilang, ingat anak-anak ini. Kadang lah kami benseromben, gigir na reng tua. Tak gigir kami benseromben, larat kan. Quran dari mula Quran je, arun sarah, benseromben lagi Quran, baca tak bisa. Oper je lah. Tapi abuna buang ke tasik. Wala yajuzu dan tidak boleh tamzikuha apa merobek-robek Al-Quran. Alasannya kenapa tidak boleh merobek-robek Al-Quran? 5 karena sesuatu fihi yang tetap di dalam tamyiz min taqti'il hurufi dari memotong-motong beberapa huruf wa tafarruqatil kalimi dan memisah beberapa kalam atau beberapa kalimat. Karena menyore Al-Quran berarti sama saja memecah atau memisah beberapa huruf susunan Al-Quran. Mullah memisah beberapa susunan kalam dan Al-Quran wa fi dzalika dan itu di dalam itulah taqti'ul huruf wa tafarruqatil kalim izraun adapun penghinaan bil maktubih terhadap sesuatu yang ditulis. Ada beda cerita. Ada mahasiswa ada debat di dosen saya liberal. Debat masalah Al-Quran. Dan dosen itu Al-Quran itu bukan kalamullah, tapi makhluk. Kenapa? Karena alasannya itu ciptaan, dibuat, ditulis pada awal kalam. Non kalamullah dan dosen itu kan tidak berawalan. Laisa biharfin. Al-Quran itu berhuruf. Quran yang dibaca, benih Quran ya. Jadi tidak perlu pegang Al-Quran yang saya dicetak itu harus punya wudhu. Tidak perlu terlalu dimuliakan. Karena dalam Al-Quran itu cando sena. Al-Quran saya dicetak itu makhluk.
bukan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi, puan diturunkan kepada Nabi itu. Air beda morita sih center. Moret itu mahasiswa yang langsung maju. Kemudian ngalak buku yang kebetulan buku itu karya karangannya dosen nah. Yang lagi ke bobo, dek coba baik, bon. Akhir dosen gigi. Ini anekdot apa derma tapi masuk akal. Bah, mati aja. Saya tidak menghinakan, saya tidak menghina dia. Ini hanya kertas, lembar kertas. Nah apa pak? Kula kan kun nituk kertas, nituk buku, ikut tulisan. Boji tang karya aja, jitang karangan. Karang nembian bereneng akal bian, bereneng otak bian. Kula nituk kertas. Tak menghina kula. Esenah karang nembian bereneng otak bian, bereneng akal bian. Buru kula nituk cetak kembian, penghinaan. Kula tak nituk napa, nituk kertas. Ada foto lah kan, foto itu bukan fisik kalian, bukan foto kan benih baan foto, maksud foto benih baan kan, cuma gambaran. Tapi membeda orang nyobain foto baan kan perasaan. Secara ilmu tauhid Al-Quran yang kita baca itu bukan kalamullah secara ilmu tauhid ya, tapi itu tetap kalamullah. Tetap firmannya Allah yang harus kita muliakan. Memang secara ilmu tauhid kan kalam itu adalah kalamullah al-munazzalu apa? Laisa biharfin wala bisautin wala i'rabin dua. Menurut ilmu tauhid. Tapi derma Quran yang kita baca itu adalah Quran ayat yang diturunkan, firman Allah yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad baca kemudian ditulis oleh sahabat nyampe ke babaan. Ya sudah itu Quran. Berarti neku Al-Quran yang kita sekarang kita baca itu harus diudu, talen di hadas, katu seceh dan sebagainya, harus dimuliakan. Songkok ini cetak tapi mun beda orang nih tak songkon bahan makun perasaan songkok ni mencetak dia. Kata seperti ini, qala berkata seperti keterangan qala berkata Al-Halimi, siapa Imam Halimi. Qala berkata siapa Al-Halimi. Walahu, dan itu bagi orang. Wasluha, adapun mencuci atau membasuh masohif bil ma'i dengan air. Masohif yang sudah aurok baiklah, aurokil masohif, beli ke atas. Beberapa lembaran yang sudah tidak bisa dibaca itu. Maksudnya ya, ya mungkin setikan Quran seti tintan mapat, detik kening aing itu tak lentor. Men Quran lambak mungkin bisa, karena tinta lambak kan kening aing bisa lentor. Maksud ketika sudah ada Al-Quran yang bacaannya sudah tidak bisa dibaca, beco bi aing sehingga luntur itu tintanya, tintan buang dan mah dari sekiranya tidak dihinakan lah. Buang ngasongai tak kembali. Wain ahrokoh, dan apabila membakar siapa orang kepada aurat bin nari dengan api, fala ba'sah, maka tidak apa-apa. Yo beri tarafikia. Intinya tujuan kita ngobrol itu bukan menghinakan Al-Quran, tapi justru untuk menyelamatkan Al-Quran dari kehinaan. Ya pas buan Quran saya esak sing baca apa tompo yo beri buan penghinaan agama buan. Ahrokoh, alasannya ahrokoh membakar Utsmanu siapa Sidina Utsman masohifa kepada beberapa mushaf, karena yang ada fiha itu dalam masohif ayatun apa beberapa ayat, wa qiraatun dan beberapa qiraah, mansukhatun yang sudah dinasah, walam yungkar dan tidak diingkari alaihi apa atas Sidina Utsman. Karena Sidina Utsman lamba ketika menjamul Al-Quran itu, semua mushaf-mushaf yang dipegang oleh sahabat itu dibakar oleh Sidina Utsman, kecuali mushafnya sahabat Ibnu Mas'ud. Itu tanda
Ibnu Mas'ud setan alasannya karena can Ibnu Mas'ud riyah kok ngaji ke Nabi are meledeti kenangan kok. Artinya kan Quran lambo itu banyak lah. Tidak tersusun seperti sekarang karena beda wajar. Alasannya ya misal badan ngaji lah. Sahabat lambo itu kan ngaji mesti beda si absen. Beda si hadir kadang ya. Hadirnya mungkin karena nurut perang. Ketika dia tidak nurut perang, ketika dia ikut perang ternyata pada saat itu wahyu turun. Berarti kan absen, tak nulis keterangan anyar lah gembang, tidak nulis wahyu baru kan. Berarti di mushaf dia tidak ada tuh ayat dia. Wajar. Cara qiraahnya juga beda. Ya mungkin satu ketika Rasulullah membaca pakai qiraah seperti ini, bisa saja di waktu yang lain Rasulullah baca pakai qiraah seperti ini. Wajar. Bukan Al-Quran itu banyak versi, indah. Tetap semuanya dari Rasulullah. Perbedaannya karena sahabat banyak dulu. Kiai situ beri penjelasan. Perbedaannya apapun beda karena santri banyak dulu. Kadang masuk, kadang tedung, tetap sekunik beda penjelasan lah. Oh, can kiai kalau suruh nyari bini semapan, padahal suruh nyari bini sesolehan. Kun gara-gara tetap. Akhirnya oleh Sayyidina Utsman mulai tidak terjadi perpecahan sebagaimana terjadi pada kasus kitab Injil yang banyak perubahan di tahrif itu, dikumpulkanlah semua sahabat diseragamkan. Diseragamkan qiraah ngarias hitung, qiraah riyas hitung ya. Dan ketat lah ceritanya mun saya belajar ilmu Quran itu tahu. Itu ketat cara. Kemudian qiraah yang dipegang oleh para sahabat yang lain itu yober. Kenapa? Karena ini malaria tidak timbul kemudian yajirin pas tokar boleh kan dia. Akhirnya dia dibakar, tujuannya malaria ngakui mushaf yang sudah resmi dari negara yang pada saat itu dipimpin oleh Khalifah Sayyidina Utsman. Kecuali mushafnya Abdullah bin Mas'ud itu. Alasannya kan Ibn Abdullah bin Mas'ud darma-darma engkau ngaji langsung ke Nabi meledeti kenangan engkau. Tapi akhirnya semua sahabat pakai mushaf Utsmani itu. Angkan setia orang itu nyebut Quran yang kita baca itu mushaf Utsmani. Ya karena memang mushaf Utsmani itu maksudnya mushaf yang dijamuh pada masa Sayyidina Utsman. Benih pas berarti beda mushaf Abu Bakri lah. Alasannya kenapa mushaf yang sekarang itu disebut mushaf Utsmani itu. Wadakaro dan menyebutkan ghairuhu siapa selainnya Imam Al-Hulaimi juga. Annal ihroka apa sesungguh annal ihroka kepada sesungguhnya membakar aula itu lebih utama minal ghusli daripada mencuci beco. Kenapa li annal ghusalata karena sesungguhnya mencuci membasuh Al-Qur'an itu lembaran Al-Qur'an yang sudah tidak ditaklil itu tidak terbaca kotaku itu terkadang jatuh wasalah alal ardi atas bumi. Kadang air basuhannya geger ke tanah. Tapi bisa gini kan menyober abung geger ke tanah. Rawaiyatkan Ibnu Abi Daud anil Ibnu Musayyab. Qala berkata siapa Ibnu Musayyab la yaqulu tidak boleh mengatakan ahadukum siapa salah satu kalian musaihafun kepada ucapan musaihafun wala musaihifun atau musayyidun kepada ucapan musayyidun ditasghir oleh je makana adapun sesuatu karena yang ada pamadillah itu bagi Allah fahuwa maka adapun ma'azimun itu agung. Apapun yang disandarkan kepada Allah maka itu besar, agung lah. Tidak boleh ditasghir. Wa madhabu nah, ya contoh nauzubillah apa baru ngucap kalaki Qur'ain di Qur'ain ditasghir. Itu kan tasghir menghina badan. Wa madhabu jumhuril ulama adapun madhabnya jumhur ulama tahrimu masil mushaf itu
diharamkannya menyentuh Al-Quran bil muhdisi bagi orang yang hadas. Sawaun itu sama saja karena ada apa hadas, aswara itu kecil atau akbar atau besar. Dikaulihi karena firman Allah Ta'ala, ya la yamassuhu illal mutahharun. La yamassu tidak boleh menyentuh kepada Al-Quran illal mutahharun kecuali beberapa orang yang telah bersuci atau orang-orang yang bersuci. Wa haditsut Tirmidzi wa ghairuhu. Haditsut Tirmidzi adapun hadisnya Imam Tirmidzi. Awairihi dan selainnya Imam Tirmidzi. Wa hadisi ataf ke liqaulihi. Wa hadisi Tirmidzi dan karena hadisnya Imam Tirmidzi wa ghairihi dan selainnya Imam Tirmidzi la yamassul Qur'ana illa tahirun. La yamassu tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kepada kitab Al-Qur'an illa tahirun kecuali siapa orang yang suci. Rawa Ibnu Majah wa ghairuhu an Anasin marfu'an. Sab'un adapun 7 perkara yajri yang tetap mengalir apa malil abdi bagi seseorang. Oh, fa'il badu budi. Yajri yang tetap mengalir lil abdi bagi seseorang ajruhunna apa pahalanya sab'un. Ba'da mautihi setelah matinya sab'un. Wa adapun sab'un wa adapun abdun fi qabrihi itu di dalam kuburannya abdun. Ada 7 amal, 7 perbuatan yang pahalanya tetap akan mengalir kepada seorang hamba meskipun dia sudah mati. Apa itu? Min ilmin man rupanya seseorang. Allama yang mengajarkan siapa man ilman kepada suatu ilmu. Ilmu manfaat mangkun ya. Ilmu saya bermanfaat bukan menimbulkan mudarat. Pertama, amal seseorang yang mengajarkan suatu ilmu. Au ajro atau mengalirkan siapa man naharon kepada sungai. Au hafaro atau apa? Menggali siapa man bi'ron kepada sumur. Au worosa atau menanam siapa man nakhlan kepada kurma. Au bana atau membangun siapa man masjidan kepada masjid. Kebaik somor. Kemudian banyak orang yang memanfaatkan itu banyak gencerna. Tak harus menanam kurma. Tak harus naman kurma, naman apa, naman pao. Kemudian banyak yang menikmati kabunggaan pao seuen tanemin. Atau naman kancem. Sendiri kancem itu orang yang berjalan kaki bisa ngawop. Baik colon ngakancem itu kan sudah manfaat. Aubana masjidan atau membangun masjid. Autaroka atau meninggalkan siapa man waladan kepada seorang anak, tapi dengan ketentuan yastaghfiru yang memintakan ampun siapa walad lahu bagi man. Atau orang saya memenduk anak, kemudian anak itu menjadi anak yang berbakti ketika orang tuanya sudah mati, didoakan. Mimba dimautihi dari setelah matinya man. Awarosa atau mewariskan siapa man mushafan kepada mushaf. Fawaidun mukhtalifatun. Allah alam bisawab. Al-Fatihah.